Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Michael Novak, seorang filsuf dan jurnalis asal Washington DC, Amerika Serikat, mengatakan bahwa karakter merupakan perpaduan kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasikan oleh tradisi religius, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah. Sehingga maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh karakter bangsanya sendiri. Jepang menjadi macan Asia karena memiliki karakter Konfusianis Taois. Amerika Serikat didaya karena memiliki kekuatan militer terbaik di dunia. Tetapi kami yakin negara-negara Islam di seluruh dunia akan sejajar, disegani, bahkan mampu mengalahkan bangsa-bangsa lain di dunia jika memiliki karakter produktif dan inovatif dengan berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sejarah peradaban kaum Tsamud yang subur dan makmur kini menjadi hancur lebur kala iman dan takwa mulai luntur. Peradaban kaum Ad yang megah kini menjadi goyah kala iman dan takwa mulai melemah. Dan secara fakta, bangsa kita kini menjadi semakin payah, keadilan sangat tidak terarah, ekonomi semakin melemah, muncul berbagai wabah dengan diperparah oleh mental aparat seperti Pak Oga, sehingga bangsa ini akan jauh dari berkah akibat karakter bangsa yang beriman dan bertakwa mulai punah. Dengan demikian, perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Karakter dan Peran Generasi Bangsa untuk Indonesia Sejahtera dengan berlandaskan iman dan takwa, dengan landasan Quran Surah Maryam ayat 59 sebagai berikut. Hadirin, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi di dalam kitab Tafsir Al-Munir Juz 2 halaman 10 menjelaskan bahwa fa khalafa min ba'dihim khalfun ay hadatha min ba'din nabiyina jama'atan su'un. Terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian secara lughat dijelaskan bahwa khalfun dengan sukun pada harokat lamnya berarti keturunan yang buruk. Namun jika menggunakan khalafun dengan fathah pada harokat lamnya, maka artinya adalah keturunan yang baik. Secara implisit, ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita semua bahwa telah datang para generasi baru, khususnya di negeri kita Indonesia. Pemuda-pemuda yang terang-terangan bermalas-malasan dan terang-terangan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyanyiakan fardunya. Ketahuilah hadirin, Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, malas-malasan,
nongkrong sambil rokokan, nonton TV sambil tiduran sampai ileran. Astagfirullah. Akan tetapi saudaraku, Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi pemuda yang agresif, produktif, dan inovatif dalam segala aspek. Hadirin, patut kita syukuri masih banyak generasi kita yang memiliki karakter pejuang bermental baja. Pada ajang International Robot Competition yang diadakan di Florida, Amerika Serikat pada bulan April hingga Juni 2021, Indonesia berhasil meraih kemenangan dari skill yang dibawa oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November, Universitas Negeri 11 Maret, dan Universitas Indonesia. Namun hadirin, pesatnya kemajuan teknologi juga membawa dampak buruk bagi generasi Indonesia. Ketika iman mulai melemah, teknologi disalahgunakan hanya untuk kepentingan semata. Mulai dari pencurian, penipuan, pemerasan, bahkan tanpa malu aurat dipertontonkan. Hal ini mengindikasikan lemahnya karakter dan mental pemuda Indonesia dan diperparah oleh pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, yang menutup sebagian besar pekerjaan di Indonesia. Dikutip dari Kompasiana.com, Menteri Ketenagakerjaan melaporkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang, dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tingkatan SMK sebesar 11,5% dan disusul dengan SMA sebesar 8,75%. Sungguh miris, bukan hadirin? Lalu bagaimanakah solusi dari problematika itu? Sebagai jawabannya telah terangkai indah dalam lantunan Quran surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut. Hadirin, ayat tersebut diawali dengan lafaz i'malu, merupakan sigot fi'il amr yang berarti bekerjalah. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan, al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya suatu perintah menunjukkan kewajiban. Menurut konsep Islam, bekerja adalah wajib apapun profesinya. I'malu ma syi'tum minal a'mali. Bekerjalah dengan baik sesuai kemampuan, profesi, dan latar belakang keilmuan masing-masing, dengan didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Sofatut Tafasir juz 1 halaman 561. Memang tidak ada kesuksesan yang diraih dengan kemalasan. Semua kemalasan akan membawa derita dan untayan air mata untuk selama-lamanya. Dengan demikian, dibutuhkan peran pemuda yang agresif, produktif, dan inovatif, dengan tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penguat karakter akhlakul karimah dalam diri pemuda bangsa. Hadirin, dari paparan tersebut dapat kita petik mutiara kesimpulan. Yang pertama, Islam tidak mengenal pemuda yang malas-malasan dan nongkrong sambil rokokan. Yang kedua, generasi Indonesia harus menggali potensi untuk memaksimalkan potensi untuk bisa memperkuat karakter dalam dirinya. Dan yang ketiga, Indonesia membutuhkan karakter pemuda yang produktif, inovatif dalam memajukan Indonesia yang lebih baik.
Demikian syarahan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.